Alkisah, di sebuah desa yang damai, hiduplah seekor anjing yang baik hati, namun sedikit ceroboh. Ia sangat suka memasak dan selalu ingin berbagi masakannya dengan teman-temannya. Suatu hari, ia membuat sup krim jamur yang sangat lezat. Aromanya yang wangi menyebar ke seluruh penjuru desa, membuat siapapun yang menciumnya jadi lapar. Anjing berpikir, "Wah, sup ini enak sekali. Aku harus mengundang seseorang untuk menikmatinya bersamaku." Ia teringat pada temannya, seekor bangau yang anggun dengan paruh panjangnya yang khas. Tanpa pikir panjang, anjing segera berlari ke tepi sungai untuk mengundang bangau makan malam di rumahnya. Bangau, yang sedang beristirahat dengan anggun, merasa sangat senang mendapat undangan itu. "Tentu saja, sahabatku, aku akan datang. Terima kasih banyak sudah mengundangku," kata bangau dengan gembira. Ia membayangkan betapa lezatnya sup buatan anjing yang terkenal itu. Sore harinya, bangau tiba di rumah anjing tepat waktu. "Selamat sore, anjing. Aku datang untuk makan malam," sapanya riang. Anjing menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang, banget. Masuklah, supnya sudah siap, masih hangat dan sangat lezat." Anjing dengan bangga membawa 2 piring datar berisi sup krim jamur yang mengepul. Ia meletakkan 1 piring di depan bangau dan 1 lagi untuk dirinya sendiri. Dengan tidak sabar, anjing mulai menyeruput supnya dengan lahap. Slurp, slurp. "Ah, nikmat sekali," katanya. Namun, bangau hanya bisa menatap piring di depannya dengan bingung. Paruhnya yang panjang dan runcing sama sekali tidak bisa digunakan untuk menyantap sup dari piring yang datar dan dangkal itu. Setiap kali ia mencoba, ujung paruhnya hanya menggatuk-getik dasar piring. Tidak setetes sup pun bisa masuk ke dalam mulutnya. Sementara itu, anjing sudah menghabiskan seluruh sup di piringnya tanpa menyadari kesulitan temannya. Setelah selesai, ia menatap bangau yang masih termangu di depan piringnya yang masih penuh. "Loh, bangau, kenapa supmu tidak dimakan? Apakah kamu tidak suka masakanku?" tanya anjing dengan polos. Bangau tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan kekecewaannya. "Oh, supmu pasti lezat sekali, anjing. Aromanya saja sudah luar biasa. Maaf, perutku tiba-tiba terasa kurang sehat hari ini. Mungkin lain kali aku akan mencobanya," jawab bangau dengan sopan. Meski merasa lapar dan sedikit sedih, ia tidak mau menyakiti perasaan temannya. "Kalau begitu, sebagai gantinya, maukah kamu datang ke rumahku untuk makan malam besok? Biar aku yang memasak untukmu," tawar bangau. Anjing, yang merasa sedikit bersalah, langsung setuju dengan antusias. "Tentu saja, aku pasti akan datang." Keesokan harinya, anjing tiba di rumah bangau dengan perut keroncongan, siap untuk menyantap hidangan lezat. Dari luar sudah tercium aroma ikan bakar yang sangat menggugah selera. "Wah, baunya enak sekali, aku tidak sabar," gumam anjing. Bangau menyambutnya dengan ramah. "Selamat datang, anjing. Ayo masuk, makan malamnya sudah siap." Bangau kemudian menyajikan hidangan di atas meja. Ada potongan-potongan ikan lezat yang dimasukkan ke dalam 2 buah kendi berleher tinggi dan sempit. Bangau dengan mudah memasukkan paruh panjangnya ke dalam kendi dan mulai menikmati ikan di dalamnya. Lezat sekali," katanya sambil mengunyah. Namun, anjing hanya bisa menatap kendi di depannya dengan putus asa. Moncongnya yang lebar sama sekali tidak bisa masuk ke dalam leher kendi yang sempit. Ia mencoba menjulurkan lidahnya, tapi tidak sampai. Ia menggoyangkan kendinya, tapi hanya membuat beberapa tetes kuah tumpah. Ia hanya bisa mengendus aroma lezat ikan bakar itu tanpa bisa mencicipinya sedikit pun. Anjing hanya bisa duduk diam sambil menelan ludah,
melihat bangau menikmati makanannya sampai habis. Akhirnya, anjing menyadari sesuatu. Ia teringat bagaimana bangau tidak bisa makan sup dari piring datarnya kemarin. Kini, ia merasakan hal yang sama. Ia merasa malu karena telah berlaku ceroboh dan tidak memikirkan kebutuhan tamunya. Melihat ekspresi anjing yang murung, bangau berkata dengan lembut, "Sahabatku, aku tidak bermaksud membuatmu kelaparan. Aku hanya ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan di rumahmu kemarin." Anjing menundukkan kepalanya. "Maafkan aku, bangau. Aku sama sekali tidak berpikir. Aku hanya memikirkan diriku sendiri dan tidak memperhatikanmu. Sekarang aku mengerti betapa tidak nyamannya perasaanmu saat itu. Terima kasih telah memberiku pelajaran ini," kata anjing dengan tulus. Bangau tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, anjing. Yang penting sekarang kamu sudah mengerti." Bangau kemudian mengambil sebuah piring datar, menuangkan sisa ikan dari kendinya, dan memberikannya kepada anjing. "Nah, sekarang makanlah. Aku tidak akan membiarkan sahabatku pulang dengan perut kosong." Anjing sangat terharu dan berterima kasih. Sejak hari itu, anjing menjadi lebih perhatian dan bijaksana. Ia belajar bahwa ketika menjamu tamu, kita tidak hanya harus menyajikan makanan yang lezat, tetapi juga harus memastikan bahwa tamu kita bisa menikmatinya dengan nyaman. Persahabatan mereka pun menjadi semakin erat. Pesan dari cerita ini adalah, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Sebuah kebaikan dan perhatian kecil bisa membuat perbedaan besar dalam sebuah hubungan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kalian suka dan bisa mengambil pelajaran baik darinya ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.